Di sebuah gua rahasia yang terdapat patung kepala naga dengan bara api di mulutnya, di mana itu merupakan tempat Terisla untuk melakukan smelting dan juga tempering untuk menghasilkan berbagai macam peralatan perang. Dan kali ini pun dia tengah menempa sebuah logam panas untuk dijadikan armor yang kuat. Di saat Terisla tengah berusaha keras, datanglah Anne yang mulai menghampirinya. Istrinya itu mulai menyeka keringat dari Terisla menggunakan sapu tangan miliknya. Ya, sebuah pemandangan keluarga harmonis bagi seorang blacksmith. Namun saat itu, di belakang Terisla ada orang yang memberontak, dan dia pun lepas dari jeratan rantai milik Terisla. Setelah berhasil lepas dari ikatan rantai itu, dengan segera orang itu pun berlari untuk keluar. Namun hal itu pun percuma karena masih ada rantai yang membelenggu di kakinya, sehingga pria itu pun tersungkur tanpa bisa untuk melarikan diri. Sadar akan posisinya saat ini, pria itu pun memohon kepada Terisla agar nyawanya diampuni karena dia masih memiliki keluarga yang menunggunya di rumah. Namun Terisla hanya memandang pria itu dengan tatapan dingin dan seolah mengabaikan apa yang dia ucapkan. Istrinya pun mulai mendekati dirinya dan menanyakan apakah keputusan yang akan diambil oleh Terisla. Dan saat itulah Terisla mengambil palu besarnya yang diujamkan langsung ke arah pria itu sampai tewas tak bernyawa. Bersambung. Oke, mari kita kembali ke masa yang lalu, di mana tepatnya 10 tahun sebelum kejadian itu, dan mengambil setting lokasi di luar istana Monian. Terisla yang saat itu berprofesi sebagai seorang blacksmith yang sangat terkenal di Monian Empire, membuatkan berbagai macam senjata untuk keperluan para pasukan kerajaan. Dan Terisla pun merasa sangat senang saat senjata buatannya digunakan untuk membunuh para iblis, terutama iblis dari Dark Force. Dan dengan menggunakan senjata buatan Terisla, maka hal itu akan sangat mudah untuk dilakukan. Apalagi kali ini Terisla telah menyiapkan senjata buatannya dalam jumlah yang amat sangat banyak. Namun para prajurit istana melakukan pemeriksaan rutin terlebih dahulu sebelum menerimanya. Hal itu pun sedikit membuat Terisla merasa tersinggung, karena senjata buatannya sama sekali tidak memiliki hal yang terlarang. Namun aturan tetaplah aturan. Dan dengan seksama prajurit itu mulai mengamati senjata milik Terisla satu persatu. Dia pun mulai mengambil salah satu pedang dan membukanya. Dan yang nampak adalah sebuah pedang perak yang berkilau saat terkena cahaya, dengan ukiran yang bagus dan memiliki berat serta ketajaman yang sangat mengagumkan. Tidak heran jika pihak dari monasteri sangat menyukai senjata buatan dari Terisla. Namun Terisla nampak acuh akan hal itu. Dia pun membuat senjata karena rasa keadilannya dan bukan karena tunduk akan pihak yang berkuasa dan juga berharta. Mendengar ucapan Terisla itu, prajurit itu pun mengayunkan dan juga mengarahkan pedangnya ke arah Terisla. Namun Terisla sama sekali tidak gentar, dan dia pun tidak beranjak dari posisi awalnya. Prajurit itu pun berkata jika semua senjata yang ada di belakangnya pun akan segera diperiksa. Di saat itulah terdengar bunyi lonceng yang menandakan pukul 4 sore, dan itu merupakan waktu di mana Terisla harus pulang ke rumah. Karena baginya dia nggak ingin melewatkan waktu makan malam bersama dengan keluarganya. Dengan mengacuhkan kedua prajurit itu, Terisla pun mulai berbalik arah dan beranjak pulang. Terlebih lagi hari ini merupakan hari ulang tahun anaknya yang bernama Julian. Dan sebelum itu, para prajurit memberikan upah dari semua senjata itu, sehingga kini Terisla nggak pulang dengan tangan kosong. Namun dibalik itu semua, kedua prajurit itu merasa kesal dan menganggap sikap Terisla yang sombong. Dia pun mengatakan jika kemampuan milik Terisla nggak akan selalu bisa melindunginya, karena suatu saat nanti akan datang hari di mana dia meratapi semua kebodohan dan juga kesombongannya. Di malam itu, salju turun dengan lebatnya yang membuat kota Lumina nampak sepi. Terisla yang kini berjalan dengan membawa banyak makanan yang dibeli dari upahnya tadi, mulai kepikiran dengan Anne dan juga Julian. Karena saat ini dia agak telat untuk pulang, maka keluarganya saat ini pasti tengah menunggu kepulangannya. Di saat itulah muncul seorang gadis yang berlari dan juga menabraknya. Namun karena tubuh Terisla yang besar, maka gadis itu pun terjatuh bersama dengan 2 apel dari barang bawaan milik Terisla. Di saat itulah Terisla mengetahui jika gadis itu adalah Claire yang merupakan kenalannya. Namun dengan sangat paniknya, Claire malah berlari menjauh dan berteriak histeris. Melihat hal yang tidak biasa itu,
Terisla menyadari jika ada yang tidak beres, dan bahkan sepanjang memasuki kota Lumina, Terisla belum menemui satu orang pun kecuali Claire. Dia pun mulai berpikir jika ada hal buruk yang tengah terjadi, dan hal yang dikhawatirkan Terisla untuk pertama kali adalah Ain dan juga Julian. Dia pun dengan cepat bergegas menuju ke desa para blacksmith yang merupakan kediamannya. Jalanan kota Lumina kali ini entah kenapa terasa sangat sepi dan juga senyap. Dan saat di tengah pertigaan jalan, muncul sebuah pisau merah yang dilemparkan ke arahnya. Seketika itu juga, refleks cepatnya membuatnya menangkis pisau itu dengan gauntlet yang dipakai di tangannya. Hal itu pun membuat seluruh barang belanjaannya kini terlempar dan jatuh ke tanah. Dan Terisla pun mulai berpikir siapakah orang yang menyerangnya. Di saat itulah, dia mulai menyadari jika kini keberadaannya telah dikepung oleh para pasukan dengan jubah hitam dan juga mata yang menyala merah. Terisla pun tahu jika mereka adalah Raven yang merupakan pasukan khusus dari Monastery of Light. Dan dengan cepat para Raven itu mulai mengeroyok tubuh dari Terisla. Dalam sekejap pun sebuah luka tebasan diberikan ke arah punggungnya, sehingga hal itu membuatnya langsung tumbang dan juga bersimpah darah. Dalam ketidakberdayaannya itulah, Terisla bertanya tentang apa yang diinginkan oleh para Raven, dan Raven pun menjawab jika tujuannya adalah untuk melaksanakan tugas yang diberikan padanya. Dia pun menodongkannya dengan pedang melengkung yang diarahkan ke leher Terisla, dan juga mendongakkan kepalanya ke atas. Para Raven melemparkan portal bom, di mana benda itu malah menayangkan peristiwa pembantaian dari seluruh anggota keluarga Smiths yang dilakukan oleh para Raven. Peristiwa itu tentunya sangat menghancurkan mental dari Terisla. Dengan banyaknya pembunuhan dan juga pembakaran yang terjadi di sana, maka seolah-olah dirinya sedang menyaksikan sebuah neraka kekejaman yang disebut sebagai pembantaian. Hal itu pun membuat dirinya sangat terpukul, karena keluarganya menjadi korban dari peristiwa itu. Terisla pun pada akhirnya ditangkap tanpa perlawanan, dan dia pun dipasung dengan menggunakan rantai yang mengikat kedua tangannya. Peristiwa itu pun membuatnya kehilangan tujuan untuk hidup, dan dia pun mulai bertanya kenapa semua tragedi itu bisa terjadi padanya. Sementara itu, dua petugas sipir penjara yang sedang asyik nongkrong sambil minum itu mengatakan jika semua hal itu terjadi dikarenakan semua senjata yang dibuat oleh Terisla diperkuat dengan batu sihir yang dimiliki oleh para iblis dari Abyss. Tentu saja hal itu membuat Uskup Agung dari Monastery of Light langsung memberikan cap orang sesat kepada semua keturunan dari Smiths. Dan pastinya apapun keputusan dari Uskup Agung pastilah benar. Hal itulah yang dipercayai oleh semua orang yang ada di Monastery of Light. Sampai pada akhirnya, setelah kedua sipir penjara itu bersulang untuk meminumnya, mereka merasakan ada yang aneh dan langsung tak sadarkan diri. Di saat itulah muncul salah seorang iblis yang mulai menghampiri Terisla. Seorang iblis wanita dengan tanduk merah dan juga sayap hitam yang dilapisi oleh bagian merah yang terbuat dari darah. Itulah pertemuan pertamanya dengan sang ratu kehancuran yang bernama Alice. Alice pun mulai membujuk Terisla dengan mengatakan jika hal yang diyakininya sebagai cahaya adalah hal yang akan menghancurkan dirinya, dan apa yang diyakininya sebagai kegelapan adalah sebuah kebenaran untuknya. Maka dari itu, Alice pun memberinya penawaran bergabung dengannya untuk bisa melakukan balas dendam kepada semua orang yang terlibat dalam semua peristiwa itu. Dan Terisla pun sejenak mulai mengingat tentang kejadian pembantaian itu. Jauh di lubuk hatinya, dia pun melihat istrinya yang tengah berdiri di padang bunga, di mana dia memiliki satu keinginan terakhir, yaitu untuk balas dendam. Sebuah keluarga yang sangat berarti baginya dan menjadi tujuan hidupnya, kini telah direnggut dan menimbulkan rasa balas dendam yang amat sangat besar. Dan di tengah keinginannya untuk balas dendam itulah, Terisla mulai menjadikannya sebagai tujuan hidupnya yang baru. Kembali ke masa 10 tahun kemudian, di mana Terisla telah membunuh anggota dari Monastery of Light yang dirantai dan hendak mencoba untuk kabur. Melihat semua itu, Terisla sudah tidak memiliki penyesalan maupun belas kasihan dengan orang lain. Hane pun mendekatinya dan menanyakan apakah Terisla telah menentukan tujuan hidupnya yang baru. Dia pun kemudian memejamkan matanya, dan seketika itu, bayangan keberadaan dari Ane yang dia buat dari pikirannya sendiri perlahan mulai pudar dan juga menghilang. Terisla pun sempat membuatkan sebuah patung dari Ane dan juga Julian, yang merupakan dua orang yang sangat berharga baginya. Namun karena telah kehilangan keduanya, dia pun kini telah memutuskan untuk bergabung dengan Abyss.
Tidak peduli seberapa lama usahanya, tidak peduli seberapa menderita dirinya kelak, hal yang diyakininya hanyalah menjadi seorang yang memberikan kehancuran dengan dua tangannya kepada siapapun yang berhak menerima hal itu. Saat itulah Terisla mulai mengenakan armor yang telah ditempanya selama 10 tahun terakhir ini, dengan menggunakan energi iblis yang diterimanya dari Alice. Sebuah cahaya dari armor barunya itu pun menyebar dan mengenai mata dari patung Anne, yang seolah dia merasa sedih akan apa yang dialami dan juga keputusan yang diambil oleh suaminya. Setelah menunggu sekian lama, akhirnya Alice memberikan misi pertamanya, di mana tujuannya kali ini adalah menyerang tanah kematian yang bernama Necrokeep. Dengan armor yang telah dipakainya, kini Terisla pun mulai bersiap menuju ke Necrokeep. Tubuhnya yang menghasilkan aura kehijauan namun bukan undead, serta energi kegelapan yang dipancarkan oleh armornya meskipun dia bukanlah iblis. Namun semua itu tidak dipedulikannya karena kini Terisla adalah seorang pembalas dendam. Bersambung.